Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. semua alhamdulillah. Kawan-kawan, hari keempat puasa, minggu pertama puasa. Kalau berat, semangat ya. Jadi, meskipun puasa, ayo kita tetap produktif karena harus bergerak, tetap sehat. Kawan-kawan, permasalahan besar adalah layanan kesehatan di kita ini, dan tentu kalau kita bicara tentang layanan kesehatan, tidak akan lepas dari membahas rumah sakit. Saat ini di Indonesia ada sekitar 4.500 rumah sakit, berbagai macam jenis dan tipenya, besar dan kecilnya. Kemudian di Jawa Timur saja ada sekitar 450-an. Jadi banyak. Kalau saya bandingkan dengan seluruh dunia, jumlah rumah sakit di Indonesia itu termasuk yang 10 besar jumlah nominalnya ya. Nah, hal yang menarik, rumah sakit telah bertransformasi. Dan kalau saya pribadi mengikuti memang banyak perubahan. Tentu itu sangat menarik untuk kita kaji, dan pada hari ini saya mengundang senior saya, Dr. Aryo Jatmiko, spesialis bedah onkologi konsultan. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang, dokter sehat. Kalau saya WA dibalas, dokter lama WA saya tak balas gitu. Aduh, I'm very happy, quite happy. Ya, dan saya lihat dokter sibuk ke Melbourne ya. Ya, separuh sini, separuh situ. Menikmati separuh Jakarta. Usia yang sudah ya. Tapi dokter sehat luar biasa. Ya, dok, saya pengen mengajak dokter untuk bicara lebih detail karena tulisan dokter yang tentang rumah sakit itu sungguh menarik, dok. Apakah rumah sakit itu harus yang canggih, yang hebat, yang mahal gitu? Atau rumah sakit itu adalah suatu tempat yang efisien? Ya, tepat untuk layanan, dan tentu konteksnya adalah negara Indonesia, di mana penduduk, demografi, pola kehidupan, dan pola penyakitnya juga berbeda. Nah, saya ingin memperdalam tentang itu, dok. Dan tulisan dokter tentang rumah sakit harus benar. Itu sungguh saya kepingin melihat, mengeksplorasi lebih detail, dan saya harapkan nanti apa yang saya dapatkan sekaligus untuk teman-teman, para dokter, para tenaga kesehatan, dan masyarakat Indonesia agar lebih paham dan bisa mengerti dengan bagus kemana kira-kira rumah sakit itu akan berjalan. Dokter, kalau melihat latar belakang utama penulisan dokter tentang rumah sakit itu, dokter menulis itu gimana? Apa semacam ada transformasi ya pemahaman internal, atau semacam kegelisahan, atau mendapat komparasi dari negara lain? Gimana kira-kira? Ya. Latar belakang. Terima kasih Dr. Tresno yang sangat saya kagumi. Acara yang baik ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Ya. Saya teringat kisah zaman purba. Ada 3 profesi yang amat dihormati oleh manusia. Yang satu adalah penyembuh. Mungkin katanya dukun. Kedua adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan. Orang agama. Ketiga adalah peramal. Gitu. Peramal. Jadi sebenarnya itu kata-kata zaman purba yang dari mulai zaman dulu itu 3 itu yang dihormati. Tetapi ini bulan puasa ya Pak ya. Bulan yang sangat baik sekali untuk mengingat apa yang ditinggalkan Nabi besar Muhammad adalah ayat yang pertama keluar itu, perintah yang pertama adalah Iqra. Iqra itu banyak terjemahannya, tapi saya membaca Fuad Fauzi mengatakan bahwa Iqra itu adalah pandai-pandailah membaca tanda zaman.
Karena semua akan berubah. Ya. Jadi Drucker mengatakan bahwa yang dikagumi sekali bahwa kita celaka itu bukan karena kehadiran zaman baru, tetapi karena kita masih berpikir dengan cara lama. Gitu. Nah, berpegang pada Iqra tadi, maka kita semua memang sebagai dokter, sebagai dosen, tidak pernah berhenti untuk gelisah membaca dan melihat. Dan kebetulan juga saya hidup di dunia lain, di Australia, saya melihat bagaimana perubahan yang sudah terjadi. Bahwa ada transformasi yang besar sekali tentang pelayanan kesehatan. Yang dulu diawali dengan dokter oriented. Dokter oriented, jadi pasien mencari dokter yang terkenal sebagai penyembuh tunggal. Maka dulu kalau di luar negeri kita dengar namanya DBK, bagian bedah jantung. Kemudian berubah karena teknologi itu banyak, ada mulai pisau bedah, mulai foto segala macam, maka si dokter tidak bisa menyediakan peralatannya, kembali ke hospital center. Hospital center, ternyata hospital juga menyediakan layanan-layanannya fragmented, kemudian berubah menjadi patient center. Patient center care itu adalah di mana fokus pelayanan itu ada di kepentingan pasien. Tapi ternyata pasien itu, rumah sakit itu bukan penyelesaian masalah. Bahwa ada masalah yang terjadi sebelum sakit dan sesudah sakit. Maka sekarang kita masuk ke zaman ekosistem oriented. Ekosistem. Dan itu sudah terjadi di Eropa, sudah terjadi di Australia. Dan itu more or less itu yang saya tulis. Ekosistem oriented. Dok, artinya bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang status kesehatan seseorang atau masyarakat, artinya secara holistik ya. Jadi pre-hospital, hospital, post-hospital ini menyatu gitu ya. Nah, sekarang kalau di situ dikatakan rumah sakit yang canggih, rumah sakit yang canggih itu artinya teknologi berbiaya tinggi, mungkin hanya pada orang-orang khusus yang bisa menguasai. Kira-kira apa ada semacam resiko kalau hanya rumah sakit hanya fokus itu saja pada kecanggihan alat-alatnya yang luar biasa biaya tingginya itu ke depannya? Ini pertanyaannya bagus sekali Pak ya. Tapi orang yang paling teliti berbicara masalah ini adalah namanya Michael Porter. Kita tidak bisa menahan kehadiran teknologi. Karena teknologi itu akan membuat peluang baru untuk kehidupan. Alternatif baru untuk efisiensi. Alternatif untuk kecepatan operasi, seamless dan lain-lain. Tapi bukan berarti dia menggantikan penanganan yang lama. Tapi dia bisa berkolaborasi dan melakukan satu kolaborasi yang mutualistis antara pelayanan yang lama. Itu yang namanya ekosistem. Jadi salah besar kalau kedatangan teknologi yang sebegini hebatnya itu menghapus pelayanan yang sudah ada. Itu salah besar. Di mana-mana pun tidak terjadi seperti itu. Maka ada modifikasi sehingga dia bisa ditangani dengan kolaborasi yang bersama. Mungkin saya berbicara agak absurd yang tidak down to earth ya. Contohnya misalnya, kalau kita bicara teknik canggih robot, maka robot
dipakai untuk satu operasi. Berarti kalau operasi yang tidak pakai robot berarti harus punah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi sayangnya ini yang digaung-gaungkan. Tidak. Jadi Dok, ya? di mana-mana pun masih ada, malah tetap sesuai dengan benefit dan situasional yang diperlukan. Baik itu di Amerika, di Inggris pun sama. Ini yang penting. Jadi Meskipun bukan Amerika, harus menghapus, bukan begitu. Di Amerika pun tidak dihapus ya, kemampuan manusia robot ya. Ada. Jadi misalnya contohnya ada trauma, ada ini memang kita memakaikan hal itu, tapi tidak dipaksakan kalau robot yang lain harus tidak begitu ceritanya. Ada satu kolaborasi, memang perlu robot. Misalnya CA prostat di ruangan yang sempit segala macam memang perlu. Sekarang misalnya ada tumor kandungan, apakah robot atau laparoskopik? Cukup laparoskopik. Iya. Robot menambah kos. Kosnya hampir 10 kali lipat. Nah, jadi apakah dipaksakan untuk menyatakan berat, maka pasien harus membayar, itu kan tidak begitu. Dan itu sudah menjadi bahasan lama dari itu. Bukan keadaannya begini menghapus yang lama, bukan. Gitu Pak Tris. Jadi Dok ya, teknologi itu mestinya enhancing ya. Tepat guna. Iya kan? Bukan replacing ya. Bukan. Enhancing dan juga kemudian tetap tidak menghapus hal-hal yang lain. Bukan di sini tidak. Kalau kita mengatakan bahwa kalau ada seperti ini, maka ini akan terhapus. Dok, di dalam tulisan dokter itu seakan, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa memang rumah sakit itu mengerjakan tipe-tipe terapi dari tipe-tipe pembedahan tertentu. Tetapi ada juga pembedahan tertentu yang memang tidak mesti harus ke rumah sakit, karena di klinik atau yang lebih selevel itu gitu ya. Sehingga ada tersebut ada short stay surgery, ada community terapi atau medicine gitu kan, atau mungkin ada yang complicated surgery gitu ya. Nah, kira-kira terjemahan yang real ke depannya itu bagaimana Dok untuk konteks rumah sakit? Begini Pak, ini yang saya mengatakan bahwa ada pergeseran besar. Ada yang namanya smart investment. Definisinya smart investment adalah bagaimana investasi itu memberi return of investment yang sebaik-baiknya. Untuk kedokteran bukan uang, tetapi bagaimana mencakup hasil kerja yang baik. Asal kita tahu sama-sama bahwa rumah sakit itu adalah investasi yang termahal di dunia. Padat modal, padat karya, padat teknologi, padat hukum, padat etik, padat resiko. Ya, gitu. Ya. Jadi paling mahal di dunia. Sehingga tentunya kita harus berpikir, bukan kita, semua negara berpikir bagaimana memanfaatkan rumah sakit yang begitu mahalnya untuk tepat guna. Maka secara masif sekarang di dunia bahwa rumah sakit itu hanya digunakan untuk major surgery. Major surgery, critical care, dan emergency, dan traumatologi. Nah, tentu dia tanya, kalau gitu apakah kita mengorbankan, apakah kita menghadapkan pasien pada keselamatan pasien? Tidak seperti itu. Karena proses operasi itu bukan operasi. Keberhasilan daripada operasi, komplikasi pada operasi, dan tentunya penyulit operasi itu sangat ditentukan dari persiapan operasi. Pertama, kita mengatakan patient assessment. Jadi kita lihat pasien ini baik apa tidak kondisinya. Kedua, ketepatan diagnostik. Dengan ketepatan diagnostik, maka ini akan menentukan
ketepatan tindakan operasi tadi kita. Ketiga adalah kerjasama antara pasien dengan sebagai contoh, kita dokter ini semua punya pengalaman. Kita punya yang namanya best practice. Kalau pasien PS1, PS2, ASA, ya, sehat semuanya dengan mioma, dioperasi. Rasanya Pak Tris punya ratusan pasien. Baik. Kemudian dioperasi. Apakah ada komplikasi? Evidence base mengatakan dengan PS1, PS2, dan kemudian dengan diagnosis yang tepat seperti ini, maka kemungkinan komplikasinya no. Ya. Maka dia sebenarnya orang ini tidak memerlukan rumah sakit yang canggih tadi. Complicated. Ya. Kalau kita masukkan ke situ, maka itu dia tidak tepat guna. Ya. Maka yang perlu kita lakukan, kapan kita memasukkan ke rumah sakit yang tadi itu. Misalnya pankreas, operasi otak yang complicated, terus kemudian trauma yang berat. Tapi kalau misalnya mastektomi, struma, mioma, tidak terlalu perlu dengan, atau mungkin dia adalah mioma, tapi kadar gulanya 600, dia tidak PS1. Maka dia perlu di sana. Dengan melakukan pre-operative assessment yang baik, maka kita bisa menghindari pasien ini masuk rumah sakit yang sangat sophisticated, yang mahal tadi. Otomatis high technology, cost ya. High cost. Akibatnya bahwa pasien diuntungkan, kosnya rendah. Payer BPJS-nya nggak diuntungkan semua. Jadi tidak, dengan kita ini bukan operasi masuk dulu semua seakan-akan kalau operasi harus masuk, tidak seperti itu sekarang. Jadi di luar negeri sekarang day surgery itu sudah banyak sekali. Umum. TKR, total knee replacement. Hari ini pagi operasi soalnya Pak. Dan itu di rumah sakit atau di klinik? Di rumah sakit, di klinik. Dan di sekarang karena sudah Ramesnya kan sudah bangun kan, terbangun. Sudah masa dikecilin. Ya dia berikan klinik rumah sakit itu. Itu namanya short stay unit namanya. Mastektomi datang pagi malam. Atau kalau kita ada istilah one day care gitu kan? Ada namanya lebih banyak short stay. Short stay. Karena tergantung dari jadwal operasi. Kalau operasinya jam 4 sore ya dia nginep. Sebesarnya. Ya. Dok, jadi, mohon maaf. Apakah itu kan artinya memerlukan primer klinik yang canggih? Dia bisa membedakan. Bukan canggih namanya. Adalah tepat guna. Tepat guna. Of course, bagian-bagian emergency harus dilakukan. Tapi kuncinya itu adalah di pre-op assessment dan post-op assessment. Nah, kedua adalah bahwa negara di Inggris, National Health Services itu telah mencanangkan ini adalah luar biasa efisiennya. Maka diharapkan 75% operasi di Inggris akan soft stay. Oh iya? Apa keuntungannya? Nah, kalau kita operasi pasien yang inpatient. Ya. Dulu kebetulan saya diundang di Eropa telah mempresentasikan soft stay surgery di European Surgical Society di Eropa. Ya. Dulu orang operasi mastektomi harus masuk rumah sakit 5 hari. Jadi kalau 5 hari itu, maka dia biaya rumah sakit itu sudah ada 3 biaya. Ada yang namanya direct cost.
Direct cost, Bapak beli benangnya, beli biusnya, itu direct cost. Kedua, indirect cost. Bayar kamarnya, makannya, listriknya, itu direct cost. Ketiga, intangible cost. Intangible cost itu berarti dia kehilangan peluang untuk bekerja selama di rumah sakit. Kedua, orang besuk dan lain-lain. Kalau 5 hari, maka dia membayar direct cost 1, indirect cost 1, intangible cost 1. Kalau 5 hari, maka dia membayar direct cost 1, indirect cost 1, intangible cost 1, tetapi indirect cost, intangible cost-nya 4 hari. Ya. Tapi kalau 1 hari ini dipotong, tinggal 1. Ini besar, Pak. Besar sekali. Jadi pada saat saya mempresentasikan itu di Eropa, maka saat itu mereka merubah. Dan pada saat itu mereka mengirim ahlinya datang ke Surabaya untuk melihat apa betul seperti itu. Dan kamar kos itu di rumah sakit kan mahal. Itu satu. Kedua, dari pihak rumah sakit sendiri, dia tidak perlu harus menyiapkan tempat tidur banyak. Karena kalau satu tempat tidur, berarti at least dia menyiapkan 2 atau 3 perawat untuk 1 hari. Ya. Dia juga menyiapkan peralatan lain semua. Ketiga, akhirnya rumah sakit itu bekerja lebih untuk mengisi tempat tidur itu, instead of untuk menyelesaikan masalah pasien. Jadi kemudian sekarang pergeseran penelitian rumah sakit itu berhasil bukan kalau bornya penuh, tetapi bagaimana coveragenya dia di masyarakat. Jadi perhitungan berubah sama sekali. Ini mendasar sekali. Jadi kalau rumah sakit dipaksa menyiapkan 100 bed gitu misalnya, 100 bed, maka dia berarti harus menyiapkan 300 perawat. Ya. Ada perbandingannya. Dan padahal mengisi bed itu tidak gampang. Jadi akhirnya rumah sakit terjebak untuk survival rumah sakit itu sendiri. Inilah kita sekarang. Ya. Itu ya saya nulis. Kalau di luar enggak. Rumah sakit menyiapkan apa yang dibutuhkan pasien. Tetapi yang dibutuhkan kecil dia melakukan dengan sangat baik. Gitu. Jadi kemudian kalau sudah ada 100 bed, maka kegiatan pasien adalah lebih menjual bednya. Maka terjadilah supplier induced demand. Maka sakitnya dunia kesehatan di Indonesia itu seperti ini. Banyak rumah sakit dimasukkan aja rumah sakit. Kemudian di kos. Karena dia, kalau enggak dia mesti bayar perawat tadi itu. Bayar listriknya. Bayar bunga bank karena beli bednya. Gedungnya itu bayar semua. Itu kenapa di rumah sakit sekarang semua downsizing. Semua downsizing. Tapi dok, kan tidak bisa kita ingkari bahwa biaya kesehatan itu kan per unitnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi di luar negeri daripada di kita, apalagi dengan BPJS sekarang. Begini ya Pak ya, jadi kalau mengambil biaya itu 2, cost atau price. Kita harus tahu. Cost itu adalah biaya untuk memproduksi. Ya, misalnya Bapak Trisno jualan pecel. Kacangnya itu misalnya 1.000, taugenya 1.000, lomboknya per kilo 1.000 sampai dan harinya untuk menjadi pecel itu harganya 10.000. Gitu ya. Nah, tenaga kerja termasuk. Maka price itu
berapa dia jual supaya dia hidup. Maka yang kita sebut margin. Nah, margin itu ada yang sangat baik, moralis, ada yang sewenang-wenang. Misalnya kita sepakat marginnya 20% lah yang bagus. Antara 20%. Maka pecel itu dijual 12.000. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata pecelnya 10.000 dijual 25.000. Marginnya 150%. Kalau pecel enggak apa-apa, enggak usah beli juga enggak apa-apa. Yang menjadi masalah kedua, tetap dijual 12.000, tapi cost-nya diturunkan, kualitasnya enggak. Akibatnya pecelnya dia kecil sedikit, tapi dia bayar mahal. Mungkin pecelnya 5 kacang aja. Hah? Jadi itu Pak, itu kalau pecel masih bisa dipakai, tapi kesehatan enggak bisa Pak. Enggak bisa kalau orang disuntik 10 kali karena uangnya kurang disuntik 5 kali enggak bisa. Tapi itu terjadi loh dok. Nggak bisa. Jadi biaya dari appendektomi ada unit cost yang dibayar dan itu terbuka. Jadi kalau Bapak misalnya mau operasi mastektomi di Utrecht, di Groningen, di Amsterdam, di Den Haag atau di Breda, more or less sama. Karena cost unitnya sama. Nah, apa gunanya pemerintah yang membuat aturan dan yang membuat yang namanya regulator? Pertama, memastikan kendali mutu. Oh, pecel itu memang sekian dan baik. Ketiga, kendali biaya adalah marginnya. Jadi namanya kesehatan itu baik kalau yang dilayani itu sehat dengan baik, dan penyelenggaranya juga rumah sakit juga sehat, dan dokter yang menjalani juga baik, payernya juga baik. Sering sekali pemerintah ini demi rakyat, tapi tidak dihitung bahwa rumah sakit ini sebenarnya berbahaya. Oleh karena itu untuk dia mengeluarkan diri dari bahaya, maka terjadilah fraud. Banyak beberapa saya tahu, kemudian kebetulan teman-teman juga beberapa dokter yang dibayar underpaid, sangat underpaid. Nah itu berarti sistem itu tidak sehat. Yang sehat adalah semua dari yang stakeholder itu tersenyum. Jangan mengatakan atas nama rakyat bahwa ada yang harus menangis. Tidak bisa begitu. Iya. Dan itu setiap hari saya selalu menghadapinya, ya, entah langsung ataupun laporan, dan itu luar biasa. Dokter nyebut konteks dalam hal ini smart hospital. Itu gimana dokter? Konsep itu sekaligus aplikasinya pada kita di sini. Begini Pak ya sebenarnya ya. Dengan adanya digitalisasi, maka kita tidak bisa menghindari smart hospital. Hospital without wall dan lain-lain. Nah, smart hospital itu per definisi dulu Pak. Per definisi adalah mengconnect people, data, dan teknologi. Dan dikemas dengan smart sehingga mendapat hasil yang terbaik. Saya ulangi lagi, yang namanya smart hospital, definisinya adalah mengkonek manusia, data, dan teknologi, sehingga di dalam satu kesatuan menghasilkan satu hasil yang terbaik. Dalam bentuk kesembuhan pasien. Ya. Smart hospital mempunyai 4 dasar syarat. Tanpa syarat 4 itu dia tidak bisa jadi smart hospital. Pertama, operasional efisiensi. Memang rumah sakit itu sudah berjalan sangat efisien.
Sedangkan yang namanya digital itu hanya mengkonek saja. Dia tidak bisa memperbaiki efisiensi. Jadi artinya bagaimana dia memilih pasien yang benar, yang seperti tadi di surgery tadi, itu semua adalah manusia. Gitu. Kedua adalah excellence service. Jadi smart officer itu tidak bisa merubah excellent service. Kalau Anda tidak excellent, dipaksakan smart, dia tetap aja tidak excellent. Jadi bahan dasarnya adalah pertama tadi, rumah sakit sudah efisien. Kedua, dia excellent. Ketiga, namanya experience centris. Dengan semua itu, masing-masing punya experience. Pak Tris punya experience. Terutama pasien punya experience. Karena di dalam smart hospital itu maka diperlukan peran aktif daripada pasien. Pasien itu membutuhkan seamless itu dengan itu. Jadi dia bisa menggunakan alat-alat itu. Keempat adalah inovatif capability. Jadi 4 syaratnya. Pertama adalah operational efficiency. Kedua, excellence services. Ketiga, experience centricity. Keempat, inovasi. Tanpa 4 itu jangan ngomong. Sering orang bilang smart hospital dengan kasih robot itu menipu masyarakat. Bukan. Itu ya. Bukan. Jadi intinya adalah mengconnect antara people, data, dan teknologi dalam kesatuan sehingga menjadi suatu hasil yang excellent. Berarti tidak harus rumah sakit yang besar, yang semua alatnya canggih. Iya. Gitu. Ada syaratnya. Terus terang, saya spend waktu dan uang saya untuk benchmark tiap tahun. Ya. Tahun 2014, Lee Hsien Loong menyatakan kita akan membuat Smart Nation. Smart Nation artinya semua akan selesai di HP. Cashless. Sekarang 2024, Lawrence Wong mengatakan Smart Nation Part 2. Saya tidak akan cerita itu terlalu banyak. Tetapi Smart Hospital tanpa Smart Nation tidak ada banyak gunanya. Karena ditujukan Smart Nation itu untuk digunakan oleh masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya ternyata gagap ini, Smart Hospital itu juga tidak terlalu berfungsi. Jadi janganlah kita berbicara berbuih-buih tentang itu kalau tidak paham betul, tidak bisa memberlakukan smart dengan betul. Malah kalau ada smart yang begitu canggihnya, tapi pasiennya berjarak, ini malah membingungkan orang deh. Ya. Betul. Nah, saya akan terangkan hal yang penting. WHO sudahlah mencatat 1 dari 3 penduduk itu mengidap penyakit kronis. 1 dari 3. Level jenisnya ya. Iya. Jadi smart hospital dan hospital without wall itu akan menyelesaikan masalah ini secara fundamental. Jadi tidak perlu lagi orang hipertensi ke rumah sakit, tidak perlu lagi orang, bisa diselesaikan di situ. Dengan cara seamless tadi, data connect. Kalau tidak salah Pak Prianto dari Tulungagung sudah presentasikan di S3-nya tentang hospital without wall. Itu bagus. Itu adalah langkah pertama. Jadi beban daripada rumah sakit itu adalah catastrophic disease. Nah, catastrophic dengan adanya hospital without wall dan smart hospital, maka dia bisa merawat dirinya sendiri dan sangat menekan biaya.
Tapi Dok, kalau konsep ini, kita kan tahu bahwa sebenarnya rumah sakit itu juga padat bisnis. Kan nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, Karena memang saya lihat bahwa secara jumlah, itu memang rumah sakit private, swasta itu tumbuhnya cepat akselerasinya gitu. Berarti kalau, ya mohon maaf, kalau sudah bicara rumah sakit swasta pasti kan selalu ada business oriented kan, ini kan nggak bisa kita pungkiri. Nah, sekarang dengan konsep smart hospital semacam ini, masih ada tempat untuk mencari keuntungan yang banyak. ini pertanyaan yang sangat mendasar. Mendasar ya. Bahwa disinilah kita pertanyakan peran pemerintah. Ya. Di Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 mengatakan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh negara. Kalau perlu dilindungi itu maka ada 3 hal yang penting. Quality, accessibility, dan affordability. Jadi kalau ada orang sakit kemudian terlantar dan meninggal, maka atas nama undang-undang pemerintah tidak melindungi dia. Tidak dikasih akses. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, maka ideologi kesehatan kita adalah welfare state. Jadi ideologi kesehatan itu ada 2. Yang pertama market oriented, yang kedua ada welfare state. Kalau welfare state itu adalah yang dipentingkan adalah ekuitas. Hak yang sama menuju ke aspek kesehatan. Sama seperti hak yang sama untuk nyoblos pemilu. Dan itu dilindungi Undang-undang. Kalau marketnya tidak. Dia adalah pasien yang hak itu dihilangkan haknya. Ini adalah konsumen yang menjadi pasar daripada bisnis. Yang dulu di dalam welfare state itu rakyat itu adalah subjek daripada yang harus disiapkan. Kalau di market yang menjadi subjek adalah investor. Yang menjadi objek adalah pasien. Sakit itu adalah komoditas. Kalau pemerintah berada di market, berarti dia melanggar Undang-Undang 45. Karena dia diangkat untuk melindungi rakyat sesuai dengan hak asasi manusia. Itu yang harusnya. Faktanya? Saya bukan komentator. Saya hanya mengingatkan pada siapa pun mendengar, baik itu pemerintah bahwa begitu. Ya. Memang data statistik Dok yang saya analisis itu memang progres dalam hal jumlah rumah sakit swasta memang meningkat. Jadi akselerasinya. Sekarang rumah sakit di data tahun 2025 rumah sakit ada 62% itu private. Ya. Jadi 38% itu adalah milik pemerintah dan 62% private. Waduh. Iya. Makanya saya heran kemarin ada Perdana Menteri Kanada kasih speech. Kalau di tempat saya itu layanan kesehatan itu adalah hak asasi, kewajiban negara. Tapi kalau di kampung nanti menuju orang Amerika itu adalah healthcare itu bisnis gitu. Jadi walaupun bertetangga juga mereka juga beda banget cara pandangnya ya. Saya kemarin besuk teman saya, Gary namanya. Ada 2 cerita.
cerita dia habis dioperasi klep jantung. Saya ingat tahun 97 saya dioperasi di klep jantung di Heidelberg di Melbourne. Saya harus tinggal 5 hari, saya harus dibuka jantungnya di sini. Tracheotomi, rehabilitasi sakit, setengah mati. Saya alhamdulillah baik dan saya tahu biayanya $46.000. Saya masih ingat. Kemarin saya teman Gary orang bule, saya datang ke sana. Dia datang pagi ini, dia operasi ganti klep, besok sudah di rumah. Dengan masukkan kateter. Dan dia tidak bayar sama sekali. Goodbye. Karena dia punya Medicare. Bukan dia punya Medicare, BPJS-nya. Oh ya? Bukan private insurance. Full coverage. Full coverage. Ini contohnya. Walaupun sekian ribu dolar. Saya tidak tahu biayanya. Tapi saya kan dulu zaman tahun 97 itu berapa tahun yang lalu. 2 bulan. Ini contoh seperti itu. Jadi ada 2 hal yang mengatakan bahwa Australia melindungi Gary dari sakitnya. Nah sekarang bagaimana BPJS kita harap seperti itu. Adalah BPJS kita akan adalah upaya melakukan seperti itu. Tetapi apakah itu akan berjalan lebih baik atau terseret-seret, kita mesti melakukan. Dia pemerintah sudah menanam benih untuk melakukan satu perlindungan pada pemerintah. Benih itu akan tetap tidak berkembang atau berkembang bagus atau mati, kita lihat sajalah. Itu tergantung daripada interaksi dari payernya, dari patientnya, sama providernya. Kalau ternyata di dalam interaksi itu ada salah satu yang nangis, maka tidak sustainable. Jadi BPJS itu akan seperti Medicare kalau payernya bagus, pasiennya tersenyum dan providernya tersenyum kan gitu. Nah itu harus diukur. Caranya adalah mengaudit outcome-nya bagaimana. Saya yang pernah dioperasi di situ dikasih form untuk auditing. Bagaimana ini rasa sakit semua sampai itemnya sekarang saya untuk menilai bahwa apakah pelayanan itu benar atau tidak. Jadi semua itu hidup itu kan mengalir. Panerai kayak bahwa semua itu mengalir. Cuma kita mengalirnya ada yang cepat lambat, ada yang mengalir tidak cepat, kita stagnan. Sebagai contoh, sekarang income per kapita kita dengan Vietnam sama. Tapi kecanggihan teknologi kedokterannya jauh lebih canggih. Mereka lebih jauh Vietnam. Padahal merdekanya kita lebih tua. Dan pertanyaannya apakah air tadi mengalirnya cepat atau tidak? Sebenarnya masalah kesehatan itu sangat kompleks ya. Sehingga kalau bahwa negara itu kuat, kalau kesehatan, pendidikan, ya, keamanan, pertahanan, dan makanan itu kalau terjamin. Gitu ya. Kembali tentang tugas negara, ada emigrasi namanya dari itu mengatakan ada 3 tugas negara. Pertama, protect. Jadi kalau ada serangan, ada kejahatan, Pak Tris aman diprotek oleh negara. Kedua, provide. Jadi ada jalan besar, Bapak naik kereta api, itu. Ketiga, invest.
Invest itu 2. Kesehatan dan pendidikan. Apakah satu pemerintahan, saya tidak ngomong tentang Indonesia. Satu pemerintahan itu berjalan baik adalah satu, dia bisa memprotek. Kalau negaranya tidak aman, berarti pemerintahan itu gagal. Ada korupsi banyak, berarti gagal. Kedua, provide. Kalau kita pergi kalau di Melbourne itu naik jalan kaki, naik bis, sebentar sudah sampai di situ. Kereta api tiap berapa menit jalan. Gampang sekali. Kalau di sini kan pelan-pelan. Ketiga, provide. Itu dari Human Development Index. Kalau Human Development Index-nya rendah, pemerintah siapapun, saya tidak ngomong Indonesia, ngomong apa saja dia kena pemerintahnya gagal. Jadi 3 tugas pemerintah. Protect, provide, dan invest. Invest adalah kesehatan dan pendidikan. Ya. Oke dokter, thank you. Dok, kalau melihat jumlah rumah sakit kita yang 4.300 atau 4.500, ini kan banyak banget sebenarnya. Ya. Dan antara mereka juga saling kompetisinya yang berat sebenarnya. Konsep ini apa bisa jalan? Saya sudah menulis di atas itu bahwa sebenarnya kalau ngomong mungkin agak utopia, rumah sakit dan dokter itu adalah alat negara pada saat investasi. Kalau untuk keamanan protek, tentara dan polisi itu alat negara. Tapi dibilang investasi, maka dokter, guru itu adalah alat negara. Tanpa alat negara itu kita tidak pintar dan tidak sehat. Oleh karena itu alat negaranya itu ditoto dulu supaya dia bisa fungsi. Alat negara itu bisa berbentuk manusia, dokter, perawat dan lain-lainnya. Bisa bentuk fungsi. Bukan dilebarkan, ayo bikin rumah sakit. Itu namanya orang liberal namanya. Karena mereka saling hidup dengan bed yang terlanjur banyak, kemudian dia menjual, mencari. Dan juga sedang mensikut. Yang sikut-mensikut dan orang yang tidak perlu masuk rumah sakit dimasuk rumah sakit, itu terjadi gitu. Itu kekacauan itu karena kegagalan regulator. Regulator itu bisa melakukan asesmen rasio. Rasio berapa seharusnya rumah sakit. Kedua, mengawasi 2 hal, kendali mutu dan kendali biaya. Saya rasa mungkin itu yang belum dilakukan. Untuk penduduk sekian ini berapa sih perlu bednya? Dan ketiga dengan kondisi dengan gizi sekian apa yang perlu dibutuhkan. Oleh karena itu di dalam zaman sekarang ini tidak ada keputusan yang berdasarkan opinion based. Harusnya evidence based. Kalau kita menaruh MBG misalnya, maka berapa yang gizinya kurang? Di daerah mana yang kurang? Jadi kalau kita pukul rata semua, maka jangan-jangan yang tidak perlu dikasih juga, yang perlu malah tidak dapat, misalnya. Ya. Itu. MBG adalah ide yang bagus. Tapi kalau tidak dilakukan dengan evidence yang bagus, baik peta geografi, peta kemiskinan, maka investasi itu menjadi salah arah. Itu sebagai contohnya. Iya. Itu semuanya terjadi kalau data dasarnya itu bagus, Dok. Artinya data dasar untuk mengambil keputusan itu valid, ya, representatif. Smart adalah people, data, and technology. Tadi saya bilang, jadi smart hospital, hospital method hall itu adalah based on data. Jangan Bapak Krisno sakit kepala, saya kasih obat gosok di kaki. Gitu kan, enggak begitu. Data saya bilang, oh gitu, saya pegang, oh ini tensi, oh gitu. Itu namanya evidence based. Nah, apalagi dengan investasi yang begitu besarnya, tidak bisa tanpa evidence based. Harus kita riset betul. Misalnya di daerah situ kita invest banyak kateter jantung, sebenarnya banyak malaria di situ.
Berarti sangat tidak tepat ya. Kasih alat evidence based. Itu misalnya seperti itu. Iya. Dan itu adalah pertanggungan jawabnya itu bukan pada pemerintah, pada yang atas, Pak. Kita diberi pengetahuan yang baik. Aman. Sebenarnya Dok, kalau saya lihat ya, di level pusat, kemudian di daerah itu ada dinas kesehatan, tingkat kabupaten juga gitu, tingkat puskesmas, sudah rantai untuk bekerja ini kan sudah sangat-sangat bagus sebenarnya. Gini Pak Trisno ini pemain bandnya. Saya juga pemain bandnya. Ya. Jadi kalau band itu ada yang main drum, ada yang main keyboard, ada yang main bass, ada yang main ecek-ecek. Maka semua ini melakukan lagu yang sama. Harmoni. Chord-nya yang sama, volume-nya sama, dengan harmoni, dengan membaca partitur yang sama. Masalahnya itu tidak terjadi. Iya, Pak. betul. Pak saxophone, saya tahu pemain saxophone yang bagus sekali, main nyanyi maju tak gentar. Saya Sari Nande, pemain drum saya nyanyi burung kakak tua. Jadi bagaimana gitu Pak? Iya, Dan temponya lain, akornya lain. Hasilnya pasti bisa ditebak. Bisa ditebak. Gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya paling dasar data ya. Jadi saya Pak? Iya, saya bermimpi Dok. Jadi bermimpi dulu. Dari kabupaten itu, dinas kesehatan itu mengumpulkan data yang lengkap, real data yang dikerjakan teman-teman di posyandu, pustu, puskesmas, di-input secara benar ke tingkat kabupaten. Pasti dinas itu, kabupaten itu, kota itu bisa merencanakan penduduk kita, pola sakitnya apa, fasilitas apa yang diperlukan, tenaga apa yang memang sangat diperlukan, dan saya kira itu efisien Dok. Ini smart. Jadi data itu pertama volume. Jadi cukup volumenya. Kedua veracity, ketepatan. Ketiga velocity. Cepat berubah. Ya. Jadi kalau data itu yang penting adalah data itu auditable atau enggak. Sering sekali orang mengatakan data saja, sebenarnya datanya tidak. Karena garbage in, garbage out. Jadi keputusan yang apapun yang tidak berdasarkan data, itu masalah. Akan masalah. Begitu Pak. Makanya Dok, saya di bidang ilmu pengetahuan ini. Berapa data endometriosis di Indonesia? Aduh, modal saya ini setiap hari ketemu endometriosis. Tapi very bad. Ya, jadi begitu emang. Jadi kelemahan dasar kita data. Sehingga walaupun kita banyak malaria, banyak tuberkulosis, dulu lepra, data yang tepat itu berapa sih? Gitu. Sekarang jujur aja kan penyakit-penyakit yang dasar semacam pneumonia, polio, diare itu kan masih ada terus Dok. Dan itu apa terus? Ya. Jadi mappingnya terus harus dibuat lebih tepat sebenarnya. Ada 4 hierarki Pak. Pertama data. Data itu hanya mengatakan ada temperatur 40 derajat. Maka kemudian informasi panas. Ketiga, itu informasi. Ketiga, knowledge. Kalau panas, ayo kita pakai AC. Kemudian AC, kemudian wisdom. Kita pakai AC atau kipas angin, AC pilih mana yang. Jadi 4 tingkat. Kita tidak bisa bijak tanpa data. Saya ulangi, data itu hanya angka mentah telanjang. Temperaturnya sekarang 40 derajat di luar. Maka informasinya apa? Oh sekarang panas. Maka knowledge solusinya masuk kita ke kamar AC. Nah wisdomnya apa kita perlu AC atau kipas angin? Kalau AC yang mana yang ini namanya wisdom. Jadi banyak sekali keputusan tanpa wisdom karena kita tanpa data.
Insting jadinya. Apa? Insting jadinya. Opinion. Jadi tidak mungkin ada orang bijak tanpa berpegang pada doa. Very nice. Oke. Dokter, saya ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita berakhir. Ada peraturan Kementerian Kesehatan yang tentang klinik utama, di mana di situ juga diberi kewenangan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, katakanlah operatif dengan level tertentu, gitu ya. Nah, apakah itu solusi yang apa ya, yang mirip dengan smart hospital, short stay surgery dan lain-lain yang seperti Saya rasa keputusan pemerintah yang sangat cerdas. Dia menghindari masyarakat dari pelayanan berbiaya tinggi. 1. Kedua, aksesibilitas. Klinik utama bedah itu tidak harus bermodal besar. Jadi bisa didistribusi di mana-mana. Ketiga, mendekat pada kebutuhan. Mendekat kebutuhan. Jadi ini adalah hal yang betul-betul solutif untuk masyarakat zaman sini. Ini saya rasa keputusan pemikiran yang sangat signifikan dalam melakukan efisiensi dan effectiveness. Kita harus apresiasi itu. Saya sangat apresiasi. Kebetulan ya kita sendiri ikut ya membaca, membahas dan memberikan solusi, pemecahan dan masukan-masukan gitu ya. Moga-moga itu akan menjadi hal yang baik dan tentu menyesuaikan banyak hal karena di zaman kita ini Dok, sekarang di medsos itu kan ramai sekali opini-opini, tanda petik tuntutan-tuntutan, viraling sesuatu yang mestinya tidak perlu begitu kan. Ya hidup ini kan tidak didikte medsos Pak. Iya. Saya bilang Indonesia. Kita jadi orang di kompak. Eropa rumah sakit sudah hanya untuk major surgery, critical. Tidak ada lagi orang hernia dioperasi di rumah sakit besar, tidak ada lagi. Tidak ada lagi mastektomi di rumah sakit, semua di klinik-klinik semua. Mesti rumah. Dan pagi sekarang ini pulang. Yang tadi saya lihat total knee replacement dia mereka. Pagi operasi sore pulang. Jadi itu bukan barang baru ya? Bukan, Pak. Jadi sekarang memang tidak perlu lagi rumah sakit harus menyiapkan rumah sakit dengan bed yang 100 untuk akhirnya nanti kosong, nanti jadi beban buat rumah sakit. Jadi bukan fisiknya, tapi core service-nya. Oke. Jadi sebenarnya kalau pemikiran yang Dokter sampaikan saya menangkap, sebenarnya ekosistem kita ini sebenarnya spot-spotnya sudah ada Dok. Iya. Tinggal bagaimana merangkai spot-spot itu menjadi sesuatu yang manis, efisien, bisa dikerjakan dan mempunyai arah yang jelas. Jadi saya kira kita masih perlu advokasi itu dan harapan saya nanti pemikiran-pemikiran dokter ini ya bisa ditangkap oleh siapapun ya yang fokus dan concern kepada pembangunan kesehatan Indonesia. Saya mungkin memerlukan juga sedikit menyampaikan sesuatu hal yang lama saya pikirkan. Sekarang dokter sering mengatakan tanda kutip bilang layanan kesehatan sekarang dibisniskan. Rumah sakit besar-besar mencari uang dari rumah sakit. Tapi sebenarnya dokter-dokter sebelum ada rumah sakit yang besar juga melakukan hal yang sama. Dokter-dokter itu praktek juga sangat business minded. Jujur saja. Jadi marilah kita berulang lagi bahwa kita jadi dokter memang untuk menjaga masyarakat dengan cara menjaga masyarakat dengan 2 hal. 1 keilmuannya dan kedua dengan hatinya. Kalau keilmuan kita lemah, kita tidak mampu menjaga masyarakat. Kalau hati kita tidak bersih,
kita malah berbahaya. Tapi sekarang mulai berubah bahwa pelayanan medik itu bukan pelayanan individu lagi, tapi sistem. Sistem is owned by the owner. Maka saya menyampaikan hal yang sama. Tapi pada saat masih dokter oriented juga melakukan hal yang sama, Pak. Mereka melakukan juga sama. Who is the owner? Ya, banyak. Tapi jadi jangan dikira dikotomi dokter baik, pengusaha buruk. Enggak begitu. Dokter juga melakukan yang sama kok. Sama gitu. Jadi kita mesti jujur bahwa dokter juga melakukan, wah itu praktek-praktek yang sangat bisnis juga ada. Jadi bukan soal ini baik buruk, cuma pindah aja. Menurut saya mari kita kembali lagi. Kita mohon regulator melakukan kendali mutu, kendali biaya yang betul untuk siapa saja. Kendali mutu, kendali biaya yang benar dong ya. Benar. Ya. Kadang-kadang kendali mutu, kendali biayanya itu biaya yang dikendalikan, mutunya tidak tahu. Ada audit, Pak. Jadi tidak bisa rumah sakit dikatakan baik kalau tidak pernah diaudit. Ya. Audit itu dan namanya ICOM, International Consortium Health Output Measurement. ICOM. Jadi International Consortium Health Output Measurement. Nah, kalau dia telah dinilai itu begini bahwa outcome-nya bagus dan price-nya juga bagus. Ada tata caranya. Jadi tidak bisa dibilang rumah sakit bagus kalau dia punya robot, dia punya gedung baik, dia punya ini, tidak begitu. Outcome-nya yang dilihat. Outcome-nya itu ada metodologinya yang mengukur. Apakah ada lembaganya juga? Apa? Ada lembaganya juga. Ada ICOM. Bisa saya hubungi. Kami sudah berhubungan dengan ICOM. Oh, kalau ICOM punya sertifikat bahwa dia telah mengukur outcome-nya dengan baik. Apa betul yang dioperasi sama Pak Tris atau saya itu hasilnya baik? Kan belum. Maka ICOM mengukur outcome. Ada 3 cara mengukur mutu rumah sakit. Pertama adalah strukturnya. Kedua prosesnya. Ketiga adalah outcome-nya. Tapi structure dan proses berubah dengan cepat dengan teknologi. Maka yang dipakai sekarang hanya outcome. Luar biasa. Tantangan berikutnya itu. Dokter, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Mendapat masukan, insight, pandangan, perspektif yang terbayangkan. Saya menekankan ini bulan puasa Ramadan. Ini ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima. Apa yang saya bicarakan adalah based on keinginan kita mencintai negeri ini dan agama ini. Ya, negara ini harus kita cintai. Saya sendiri sudah keliling di banyak negara, rasanya Indonesia masih yang terbaik. Ya gitu kan. Terus begitu juga. Maka kita harus mencintai Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Dan karena kita dokter, ya kita harus melaksanakan profesi ini sebaik-baiknya. Kawan-kawan, demikian. Sungguh kalau saya pengennya sampai sore, karena luar biasa ilmu dari Dr. Aryo Jatmiko. Dan saya sendiri sangat rindu untuk bisa terus mendapatkan masukan-masukan dan lecture dari beliau. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Ya, insya Allah dengan niat yang baik, rasa cinta pada tanah air, dengan ilmu, ya, dengan hati, insya Allah kita semuanya akan menjadi orang yang terbaik di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda, sukses ya selalu, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga ibadah kita terima. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, alhamdulillah. Dok, matur nuwun, sukses ya selalu.